Huh? 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 It's something like a daydream, but it's something in my mind, something that it's only me, and maybe that's all I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia. Saya Kinahira Mailan. Di sini kita akan menjelaskan tentang transportasi dan pertukaran zat pada manusia. Ini adalah tugas remedial biologi. Yang pertama akan dibacakan oleh Kinai. Yang pertama ada sistem transportasi manusia. Sistem transportasi manusia yaitu jantung. Jantung adalah bagian utama dalam tubuh kita yang memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsinya yaitu memompa darah ke seluruh tubuh atau peredaran darah. Bagian-bagiannya ada atrium kiri, atrium kanan, vertikal kiri, dan vertikal kanan. Jenis darahnya ada darah miskin oksigen yaitu vena dan darah kaya oksigen yaitu arteri. Yang kedua ada sistem peredaran darah. Peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil atau peredaran pulmonal yaitu dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi. Tujuannya mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua ada peredaran darah besar atau peredaran sistematik, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali. Tujuannya mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke sel-sel dalam tubuh. Yang ketiga adalah pertukaran zat di kapiler. Itu dibagi dua menjadi pertukaran gas dan pertukaran limbah dan nutrisi. Pertukaran gas itu oksigen dari darah ke sel dan karbon dioksida dari sel ke darah. Kalau pertukaran nutrisi dan limbah yaitu nutrisi seperti glukosa masuk ke dalam sel-sel tubuh. Dan produk limbah seperti urin dibawa ke luar menuju ginjal. Lalu yang keempat, ini nih ada proses transportasi zat dalam tubuh ada 4, yaitu transportasi oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan hormon. Transportasi oksigen itu hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah. Sel darah merah mengikat oksigen dari paru-paru untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Kalau yang transportasi karbon dioksida, itu karbon dioksida yang ada dalam tubuh dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Lalu yang ketiga ada transportasi nutrisi, itu nutrisi yang dihasilkan dari sistem pencernaan diserap oleh darah lalu disalurkan ke sel-sel tubuh. Lalu yang terakhir transportasi hormon, di mana hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dibawa oleh darah lalu disalurkan ke beberapa fungsi tubuh. Lalu yang kelima ada sistem limfatik, di mana fungsinya ini untuk mengembalikan kelebihan cairan dalam jaringan tubuh ke pembuluh darah. Lalu ada limfositit. Limfositit itu adalah sel darah putih yang berperan paling penting untuk sistem kekebalan tubuh atau imun. Lalu ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu tempat pemrosesan dan penyaringan sel darah putih. Lalu yang keenam ada pengaturan tekanan darah. Tekanan darah itu adalah kekuatan darah yang mengalir di pembuluh darah. Faktor-faktor yang terpengaruhi itu ada 3, yaitu debit jantung, resensi pembuluh darah, dan volume darah. Lalu penyakit yang terpengaruhi juga itu ada 2, yaitu hipertensi itu tekanan darah tinggi, dan hipotensi itu tekanan darah rendah. Lalu yang ketujuh ada pentingnya pertukaran zat
yang efisien. Yang pertama itu ada homeostatis, yaitu dimana proses penjagaan kestabilan lingkungan internal tubuh yang termasuk suhu, pH, dan konsentrasi zat. Lalu yang ketiga adalah keberhasilan fungsi organ. Keberhasilan ini bergantung pada kestabilan dan kelancaran sistem transportasi darah yang mengangkut zat penting. Nikia, kita kan udah belajar tentang kalkulasi dan pertukaran zat pada manusia nih. Coba kamu bisa gak jawab pertanyaan dari aku? Bisa lah, sorry ya, aku tuh jago banget biologi. Coba jelasin ke aku bagaimana proses oksigen dan dioksida pada darah manusia. Jadi, oksigen tuh diikat oleh hemoglobin lalu dibawa ke paru-paru untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Lalu karbon dioksida itu dibawa kembali ke paru-paru sebagian besar sebagai bikarbonat. Lalu sebagian kecilnya terikat pada hemoglobin untuk dikeluarkan saat pernapasan. Kita nggak sia-sia nih belajar ini. Iyalah, sorry ya. Nah, Kina, tadi kan kamu nanya nih sama aku. Sekarang aku mau nanya sama kamu. Kamu tahu nggak fungsi darah di dalam tubuh manusia? Tahu dong, fungsi darah dalam tubuh manusia itu adalah untuk mengangkut hormon, oksigen, dan nutrisi, dan mengangkut metabolisme dan menghindari infeksi. Benar. Bener dong. Sekian dari saya dan Kinai. Bye bye. Semoga saya tidak remedial lagi biar nggak bikin video. Love you, Bo. Bye.